Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Madura, Fakultas Hukum semester 2 kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Zuhaimi, SHI, MHI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Khairul Umam dengan NIM 2023110081. Yang kedua, Septiawan Firmansyah dengan NIM 2023110080. Yang ketiga, Wahyu Effendi dengan NIM 2023110084. Yang terakhir ada Eko Bambang Susilo dengan NIM 2023110077 yang berjudul Islam dan Modernisasi. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudarat. Contohnya dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tapi tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa menguasai iptek, maka bangsa tersebut dapat dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Dan sebaliknya, jika bangsa tersebut tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa tersebut dapat dipandang bangsa yang belum maju atau biasa disebut bangsa yang tertinggal. Yang pertama, bidang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Seni itu indah, dan indah adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa dalam kehidupan manusia, dan di satu sisi lagi dapat mencegah nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyu Effendi, saya akan mempresentasikan tentang Islam dan modernisasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang 3 aspek bidang, yaitu 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang politik, 3. Bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi, menurut A.M. Saifuddin pada tahun 1997 ada 6 pokok perekonomian, yaitu 1. Barang dan jasa yang diproduksi, 2. Sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, 3. Sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, 4. Efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, 5. Antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain, 6. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak pikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Dalam bidang politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral tidak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah siyasah, yaitu siyasah dusturiyah atau hukum tata negara, 2. Siyasah dauliyah
atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional. 3. Siyasah maliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengutamakan 3 metode, yaitu 1. Pedagogis psikologis, 2. Saling menasihati antar individu dan masyarakat, 3. Menggunakan jalur kekuasaan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara nurani dan menyentuh 3 ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Bambang Susilo. Saya akan mempresentasikan tentang diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi impact ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan. Dalam kenyamatan Islam, sumber ilmu itu terbagi 2, yaitu 1. Ayat Qur'aniyah, 2. Ayat Qauliyah. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu 1. Riba qadah, 2. Riba jahliyah, 3. Riba nasi'ah, 4. Riba dalam nasi'ah. Dalam masalah politik, NKRI menjamin pendudukannya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tapi tidak menghalalkan segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahiyah yang tergandung dalam fakih siyasa antara lain: 1. Al-manah, 2. Al-adalah, 3. Al-hurriyah, 4. Al-musawah, 5. Tabadul ad-dimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 2023 110081. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taklid, 5. Bertahap. Esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter.
Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. 1. Perlunya perkembangan penafsiran sosial struktural. 2. Mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. 3. Mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. 4. Mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. 5. Merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.